ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita Sirah Nabawiyah. Bab besarnya adalah pembahasan tentang permulaan wahyu, yaitu kapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya, sedang membahas SK-nya pengangkatan Rasulullah. Di dalam bab besar ini ada 7 bab, 7 subbab. Ya. Yang sudah kita bahas adalah sampai bab ke-5 terakhir kemarin, yaitu dukungan dari istri tercinta beliau. Dan sekarang kita akan bahas tentang terputusnya wahyu. Subbab ke-6. Silahkan disiapkan PDF-nya. Di print out. Baru nanti yang ke-7, wahyu kedua. Dan selahir tentang cara turunnya wahyu. Bab ke-6, terputusnya wahyu. Jadi setelah wahyu pertama itu turun, setelah itu wahyu berhenti turun untuk jangka waktu yang cukup lama. Ada mengatakan beberapa hari, ada yang mengatakan beberapa minggu, ada yang hitungan bulan. Nah, masa-masa tidak ada wahyu yang turun ini disebut juga dengan masa fatratul wahyi, kekosongan wahyu. Ya, fatrah, masa fatrah. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari melanjutkan pembahasan yang lalu, ya, Bukhari hadis nomor 3, namun di sini saya bawakan yang perbandingan hadisnya, yaitu nomor hadis 6982, dan bagi yang memiliki aplikasi Kutubu Tis'ah, ini nomor hadisnya 6467. Jadi diceritakan di pertemuan yang lalu bahwa setelah Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5, kemudian beliau kembali ke rumah dalam keadaan syok yang luar biasa. Saking syoknya itu sampai beliau demam tinggi, ya, gemetar, ya, ketakutan dan lain sebagainya. Sehingga beliau diselimuti, diadamkan, ditenangkan oleh istri tercinta beliau, Khadijah. Kemudian singkat cerita, beliau oleh Khadijah diajak menemui Waraqah bin Naufal. Ya, terjadilah perbincangan di antara mereka. Ya, lengkapnya silakan dilihat pembahasan yang lalu. Nah, singkat cerita, tidak lama kemudian Waraqah meninggal dunia. Nah, di dalam kondisi itu tidak turun wahyu lagi. Ya. Wa fataro wahyu fatrotan. Wa fataro dan wahyu dan berhenti wahyu. Jadi tidak selang lama Waraqah meninggal dunia, ya, wa fatarol wahyu, maka wahyu itu berhenti fatrotan dengan, ya, berhenti sungguh. Ya, artinya terjadi kekosongan wahyu cukup lama. Ya, bukan sehari 2 hari, kalau lihat dari kalimat ini bisa berminggu-minggu, bahkan bisa bulanan. Ya. Yang mana hal ini hatta hazinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat Nabi menjadi susah. Ya. Ini huznan dengan sungguh susah. Nah, tidak ada kalimat sisipan di tengah-tengah, kalimatnya fima balagna. Jadi kalimat sesungguhnya, ya,
hatta hazinan Nabi sallallahu alaihi wasallam huznan gitu ya. Nah, di tengah-tengah itu ada semacam kalimat sisipan fima balaghona. Sama seperti kalimat yang di belakang wa fatarol wahyu fatrotan. Ini hatta hazinan nabiyyu huznan. Nabi sangat susah, ya, sangat sedih karena wahyu tidak turun-turun. Nah, hal ini fima balaghona. Ada tambahan itu. Fima dalam apa-apa balaghona yang telah sampai kepada kami, artinya berita atau informasi yang sampai kepada kami. Ya, Nabi itu susahnya huznan, ya susah banget. Mas Iman, maaf boleh diulang dari yang Fima Balagona nggak? Aku ketinggalan. Fima dalam apa-apa balagona yang sampai kepada kami, berita, ya sebuah berita huznan dengan sungguh sedih, ya dengan sedih yang sangat. Nah, Fima balagona ini haza min kalamiz Zuhri. Ini adalah ucapannya Az-Zuhri. Jadi perawi, ya, selevel sahabat atau tabi'in. Au ghairihi atau selainnya Zuhri. Yang pasti ghairi Aisyah, ya, bukan perkataannya Aisyah. Jadi fi membalaghana itu bukan perkataannya Aisyah. Ini perkataannya sahabat atau tabi'in yang menyaksikan atau yang mendapatkan kabar tentang kondisi Nabi saat itu. Yang mana Nabi pada saat itu ghoda, kalau mana aslinya itu pagi-pagian Nabi. Maksudnya berbuat minhu darinya miroron berkali-kali. Yaitu kayyatarodda, ingin apa namanya, menerjunkan diri, artinya ingin bunuh diri. Awas nih jangan gagal paham, kan berarti Nabi, wah Nabi aku pengen bunuh diri. Enggak, ini saking susahnya kondisi saat itu. Jadi ketika terjadi hal seperti itu membuat Nabi merasa susah dan sedih yang sangat, sehingga membuat beliau ingin, ya qada minhu miroran, berkali-kali ingin berusaha menerjunkan diri mirruusi syawahikil jibal, dari puncak gunung tertinggi. Jadi ruus itu puncak, syawahiki tertingginya gunung. Nah, syawahiki tertinggi. Jadi puncak tertingginya gunung. Puncak gunung tertinggi kalau bahasa Indonesia begitu. Jadi puncak gunung yang paling tinggi. Nabi setiap saat, setiap pagi, artinya setiap hari itu selama sekian lama, ya ada yang mengatakan seminggu, mingguan atau bulanan, ya, selama fatrah wahyu itu Nabi berkali-kali kepingin untuk bunuh diri dari puncak gunung tertinggi. Namun fakullama aufa, ketika atau
setiap saat atau setiap kali beliau naik di Zirwati Jabalin ke puncak gunung, setiap beliau mendaki gunung, setiap beliau naik ke puncak gunung, yang tujuannya likai yulqiyah, agar supaya menjatuhkan minhu dari puncak gunung, menjatuhkan nafsu pada dirinya. Namun setiap kali beliau mendaki gunung, naik ke puncak gunung untuk menjatuhkan diri, menerjunkan diri, tabadda, maka menampakkan lahu kepada Nabi siapa Jibril. Nah, Jibril menampakkan dirinya. Setiap Nabi mau terjun, Jibril datang. Jadi seperti orang ya gila Nabi gitu kan. Saking stresnya. Orang kalau tidak siap ya menerima sesuatu yang besar ya itu bisa stres ya. Makanya Allah sebagian dari kasih sayangnya Allah itu sebelum menjadikan seseorang itu di puncak ya tertentu, puncak kepemimpinan, puncak kekuasaan, puncak kekayaan, puncak ketenaran, sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada hambanya itu hambanya melalui fase-fase biasanya, ya melalui level-levelnya supaya nggak kaget, ya nggak jadi gila. Orang kalau ada orang kaya mendadak itu kayak orang gila, gimana nggak gila tiap hari ngeborong padahal belum tentu dipakai kan gitu ya, itu kegilaan ya, contoh ya, kegilaan. Nah, Nabi luar biasa mendapatkan wahyu yang tentunya orang yang sangat sangat terpilih, dan wahyu itu bukan sesuatu yang umum gitu ya, sangat khusus, bahkan sekian ratus tahun ya tidak ada orang yang mendapatkan wahyu kan gitu. Di sisi lain memang wahyu itu datangnya dari jalur yang tidak umum, jalur khusus yang tidak bisa dilalui oleh siapapun kecuali atas kehendak Allah. Ya, lewat alam malakut itu. Ya, alamnya malakut bukan alam goib yang bebas. Kalau alam goib yang bebas ya bisa dilalui jin atau setan atau makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, itu masih biasa. Kalau ini alam yang sangat khusus ya lebih halus dari itu. Dan itu Nabi bisa bersentuhan dengan alam itu dalam kondisi jasadiyah, bukan ru'yah. Jadi bukan seperti orang mimpi. Gitu ya. Bukan seperti orang mimpi. Jadi Nabi betul-betul apa namanya? Ya mengalami betul dalam kondisi jasad beliau, sama kayak contohnya nih. Ini supaya nggak gagal paham kok kayak Nabi gitu aja gila. Kayak orang berjalan atau berlari cepat ya dengan kecepatan tinggi tanpa menggunakan pengaman. Umpamanya kayak orang naik motor GP ya yang mungkin cc-nya 1000 cc, nggak pakai helm, nggak pakai jaket motor, pakai kaos oblong doang, atau mungkin malah bertelanjang dada ya pakai sendal jepit, dengan kecepatan mungkin bisa sampai 300 km per jam. Motor GP kan segitu. Apa yang terjadi ya mungkin dia fisiknya akan terkaget-kaget, dan mungkin belum pernah ada lah orang yang seperti itu ya. Kita nggak naik motor nggak pakai helm, kecepatan 50 aja mata udah kelilipan, udah susah memandang ya kan, dan lain sebagainya. Nah, itu baru sama-sama alam jasadiyah. Nah, ketika seseorang dalam kondisi pakai menggunakan jasad terus ada di alam seperti itu, ya ini tentunya juga bukan sesuatu yang mudah ya, sangat sangat sulit. Belum lagi wahyu itu bentuknya adalah kalamullah yang dibawa oleh makhluk Allah ya, malaikat paling mulia. Nah, yang bentuknya saja
ya, mengagetkan dan menakutkan dalam pandangan manusia awam. Ya, apalagi ketika Jibril itu menampakkan bentuk aslinya, wah itu pasti shock semua. Nabi pasti shock sekali. Ya, dan lain sebagainya. Banyaklah yang membuat akhirnya jiwa Nabi tertekan. Ini saya mimpi apa enggak? Ini benar apa enggak? Ini saya waras apa enggak? Begitu loh. Nah ini yang membuat akhirnya Nabi ingin memastikan begitu. Ya, membuat beliau stres. Ya. Kalau orang kaya mendadak ya juga kan sama tuh. Bisa gila juga. Ya, orang miskin mungkin hidupnya ngontrak atau ngekos di 3 petak tiba-tiba dapat rezeki mendadak ya 1 triliun. Wah ini dibawa pakai 10 kontainer umpamanya. Wah duitnya itu bingung dia taruh di mana nih, gimana nih, benar apa enggak, kan pasti seperti itu ya. Ya kira-kira begitu. Nah begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau merasa tertekan, ya merasa gimana gitu, apalagi wahyu itu nggak datang-datang lagi. Wah ini beliau tambah stres ini. Akhirnya beliau melakukan satu hal yang memang sangat janggal ya untuk membuktikan itu, yaitu Nabi naik ke puncak gunung. Nah ini juga bukan nggak ada cikal bakalnya ya. Cikal bakalnya ya karena memang wahyu yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ada di gua yang terletak di gunung gitu kan. Jadi beliau sangat akrab tuh dengan kondisi perbukitan atau pegunungan. Nah, ini yang membuat beliau ingin kembali ke sana, mana tahu ya kan beliau akan mendapatkan keyakinan kembali. Nah, ketika beliau naik ke puncak gunung, bahkan di puncak gunung yang tertinggi, ya saking stresnya, saking tertekannya itu, seolah-olah beliau ingin bunuh diri, fakola maka berkatalah Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka Rasulullah, innaka sesungguhnya engkau, ya Rasulullah, utusannya Allah, hakkan hak, benar. Kamu benar-benar utusannya Allah, wahai Muhammad. Jadi nggak usah ragu. Kamu benar-benar utusannya Allah. Nah, ini kata-kata untuk meyakinkan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Beliau tidak bersedih hati, tidak susah, tidak tertekan. Kamu benar Rasulullah loh, ya, jangan stres. Ya. Nah, setelah seperti itu, ya, fayaskunu. Ya, setelah dikatakan seperti itu, setelah dinasehati seperti itu, fayaskunu maka tenanglah. Lidzalika pada demikian itu nasihat, demikian itu ucapan Jibril. Apa yang tenang? Syuhu kegoncangan hati beliau. Kegoncangan hatinya Nabi menjadi tenang kembali. Kalimatnya sakinah, sinan, sakinah. Maka tenanglah, antenglah, maksudnya maka yang tenang apa? Jasyu, kegoncangan beliau menjadi tenang kembali. Watakiru dan menstabilkan dan stabil apa nafsuhu jiwanya Nabi, ya, jiwanya beliau menjadi stabil kembali. Jadi nasihatnya Jibril, ya walaupun coachnya itu hanya berupa apa tuh namanya kalimat yang singkat ya, ya Muhammad innaka Rasulullah haqqan. Ya, kalimat begitu atau yang semisalnya ya. Itu sudah sangat ya menenangkan keguncangan dan kegundahan hati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena yang ngomong langsung malaikat Jibrilnya. Ya, mungkin kalau yang ngomong kita, yang ngomong temennya, oh nggak apa-apa, tenang aja. Ah, lo siapa kan gitu. Nah, kalau yang ngomong Jibril langsung, ya Nabi menjadi yakin. Nah, keyakinan itulah yang membuat ya hati kita menjadi tenang.
hati Nabi menjadi tenang. Nah, inilah pentingnya ya keyakinan. Sama kayak orang rumah tangga, umpamanya rumah tangga seseorang itu goncang karena apa? Karena sudah tidak ada keyakinan di dalam rumah tangga itu. Keyakinan untuk melanjutkan rumah tangganya, keyakinan untuk kebaikan selanjutnya, ya kan? Makanya goncang terus keluarganya. Tapi kalau yakin, yakin dengan pasangannya, yakin dengan harapannya, ya rumah tangga itu menjadi tenang kan gitu ya. Ya. Karena apa? Karena letak ketenangan itu adalah di dalam hati. Nah, di sisi yang lain, ketenangan itu juga terkadang perlu ada coach tadi, perlu ada motivasi dari luar untuk meyakinkan bahwa Anda baik-baik saja loh. Ya, Anda bisa loh melalui hal itu. Anda mampu loh, ya, gitu kan. Dinasihati seperti itu. Nah, nasihat-nasihat untuk meyakinkan jiwa seseorang itu mampu menenangkan hati. Nah, dengan adanya ketenangan hati, ya kan, maka seseorang akan menjadi stabil lagi, seperti stabilnya jiwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Nabi menjadi tenang, setelah jiwa Nabi menjadi stabil, fayarji'u, lalu beliau kembali ke rumahnya, kembali ke istrinya. Udah tenang nih, balik lagi. Ya, terkadang ketenangan dapatnya di luar. Di luar. Yang repot itu kalau salah dapetinnya, ya kan? Wah, yang pengen dapat ketenangan keluar, nggak tahu di luar malah dapat masalah, ya kan? Ketemu dengan bandar narkoba umpamanya, ketemu dengan yang nggak beres, ya pulang malah jadi berantem lagi, ya pulang malah rusak lagi, malah membawa kerusakan ke dalam keluarganya. Nah, itu. Ini salah. Kalau Nabi keluar itu dalam rangka ingin berjumpa dengan malaikat Jibril yang mendapatkan nasihat dari malaikat Jibril. Jadi awas jangan salah mencari coachnya. Nah, kemudian faiza tolat, ya, ini tadi malaikat Jibril turun bukan dalam rangka memberikan wahyu ya, bukan. Hanya memberikan ya coachingan saja tadi ya. Kayak umpamanya saya kalau main pingpong tuh dikasih coaching, wah bagus-bagus main, yang penting menang. Nah, itu bukan coaching. Yang main nggak bagus-bagus, yang penting menang. Yang gimana caranya menang harusnya nggak tanya begitu pelatih, ya kan? Ini enggak. Masih karena pelatihnya sama pemainnya ya kalau main menang kalah, jadi nggak tanya begitu. Nggak usah bagus-bagus main, yang penting menang. Siap. Nah, Nabi ya datangnya mereka Jibril kepada Nabi ini bukan dalam rangka memberikan wahyu, tapi hanya dalam rangka memberikan motivasi kepada beliau, meyakinkan beliau. Nah, faiza tolat, maka ketika lama, ya, namun ya, jika lama kembali alai atas Nabi apa fatratul wahyi, kekosongan wahyu, ya, maka ketika wahyu kembali lama tidak turun, gada, maka mana aslinya gada itu pagi-pagian, ya, artinya ya berbuat atau melakukan siapa Nabi limis lidalik, ya, pada semisal itu, atau beliau melakukan hal yang seperti itu lagi. Ngapain itu? Ya berangkat keluar ke puncak gunung lagi. Ya ketemunya penasehatnya adanya di situ, ya, karena ketemunya selama ini bertemunya di situ gitu, di puncak gunung, ya. Ini bukan berarti ini syariat ini kalau kita lagi stres lari ke atas gunung, nggak begitu ya, jangan gagal paham ini. Ya, kenapa? Karena Nabi pertama kali ketemu dengan Jibril itu di sana gitu loh, di daerah tinggi yang sepi, tidak ada orang. Tuh, ya, bukan berarti ini disyariatkan kalau kita lagi stres lari ke puncak gunung, enggak. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Ya, ini gagal paham berarti. Nah, Nabi seperti itu. Ketika terjadi lagi lama nggak turun wahyu, maka Nabi melakukan hal yang sama. Nah, begitu juga faida aufa, maka ketika naik siapa Nabi, mendaki siapa Nabi, bizirwati jabalin, ke puncak gunung, untuk bunuh diri lagi tadi, untuk
berusaha mencoba. Ya, jadi ketika sudah di ujung tanduk itu kadang pertolongan baru datang. Ketika sudah di ujung stres, ya sudah di ujung tekanan, ya Jibril juga begitu. Jadi bukan berarti mentang-mentang Nabi itu selalu dikit-dikit dapat bantuan, dikit-dikit dapat bantuan, enggak. Ya, bukan berarti mentang-mentang Muhammad adalah seorang Nabi, begitu ada masalah langsung dapat BLT, enggak. Nabi enggak begitu. Sampai mentok, ya, baru Jibril datang. Tabaddalah, yang menampakkan diri lahu kepada Nabi, siapa Jibril? Jibril. Faqala, maka berkata siapa Jibril lahu kepada Nabi, misla dzalik, hal yang semisalnya, yaitu menasihati Nabi, mengucapkan, ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqan. Nah, itulah kondisi ketika terjadi fatratul wahyi. Jadi wahyu turun, tidak turun-turun, kekosongan wahyu. Nah, dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan di dalam syarahnya, karena kita lagi bahas Sahih Bukhari, ya, syarahnya Fathul Bari. Kata beliau, Ibnu Hajar Al-Asqalani, waqa'a fi tarikh, waqa'a itu mana aslinya terjatuh, maksudnya ada, tertulis, terdapat, fi tarikh Ahmad bin Hambal, di tarikh, di riwayat kitab tarikhnya Ahmad bin Hambal. Salah lagi. Ceritanya Ahmad, kitab tarikh Ahmad bin Hambal, Anis Sya'bi, dari Asy-Sya'bi, anna muddata fatratil wahyi, sesungguhnya rentang waktu fatratul wahyi, sesungguhnya rentang waktu, muddah itu lamanya fatratul wahyu itu, ada yang bilang kanat, ada apa fatratul wahyi itu salasu sinin, ya 3 tahun. 3 tahun nggak turun-turun, ayo gimana nggak pusing nih, kapan turun lagi nih BLT nih kan, misalnya maunya turun BLT tiap akhir minggu turun BLT, ini 3 tahun nggak turun-turun, ya, karena yang diusung udah jadi. Waktu belum diusung dikasih BLT, contoh. Ya, 3 tahun. Wabihi, dan dengan ini atau pendapat ini, berpendapat dengan hal ini siapa? Wabi, dan dengan pendapat ini jazamam berpegangan siapa? Ibnu Ishaq. Iya. Ibnu Ishaq, pendapat ini juga yang dipegang, yang dianut oleh Ibnu Ishaq, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang beliau nukil dari kitab tarikhnya Ahmad bin Hambal. Bayangkan sampai 3 tahun, apa namanya, bukan miss ya, apa namanya, jadi apa tuh kalau istilah zaman sekarang, jadi menghilang, lost contact, apa istilahnya, lost contact selama 3 tahun. Jadi apa namanya, ghosting ya, apa ya, jadi udah kayak ini aja, menghilang 3 tahun. Stres itu orang, ya ditinggal kekasihnya 3 tahun tanpa ada kabar berita, kan gue pusing juga nih, kemana nih kekasih saya, hilang 3 tahun, Bang Toyib. Nah, itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menurut Ibnu Katsir, ya, di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, kata beliau, qala, berkata, ba'dhum, sebagian mereka ulama, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa kanat, ada apa, muddatul fatrah, ya,
rentang waktunya fatrah, maksudnya fatratul wahyu, itu qariban dekat atau ya kurang lebih berdekatan min sanataini au sanataini wanis, ya, yaitu min sanataini 2 tahun au sanataini waniswi atau 2,5 tahun, ya, 2 dan separuh, artinya 2,5 tahun. Ya, kalau menurut Ibnu Katsir, mungkin dari perkataan sebagian ulama, ya kira-kira 2 tahun sampai 2,5 tahun. Intinya fatratul wahyi ini lama banget ini. Hitungannya lama banget. Kayak orang biasa WA-an tiap hari, terus 3 tahun nggak WA-an, ini gimana? Tahu-tahu nggak ada kabarnya. Batasan aja membuat Nabi menjadi stres, ya kan. Gimana ini? Turun-turun lagi. Benar nggak nih saya Nabi nih? Benar saya Rasul nih, katanya saya dilantik. Banyak orang dilantik menjadi direktur utama. Dikasih kabar lewat email kabarnya. Habis itu kok nggak ada lagi nih, benar apa enggak saya ini direktur utama. Nah, dan sebagian ulama juga ada yang berpendapat, ya, fatkul wahyi itu hanya beberapa hari saja. Cuma beberapa hari kok. Lalu setelah berakhir masa fatratul wahyi, turunlah wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7. Hal ini sebagaimana yang ada dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu di atas. Ya. Jadi fatratul wahyunya itu di antara turunnya ayat wahyu pertama dan wahyu kedua. Dengan demikian, beliau diangkat menjadi seorang Rasulullah. Ya. Dalam hal ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Matan salah satu usul atau usul salat, beliau mengatakan nubiu biikra. Ya. Nabi itu diangkat, ya, dijadikan nabi, ya, dengan surat Iqra, surat Al-Alaq. Wa ursila, dan beliau diutus bil mudaththir dengan surat Al-Mudaththir. Ya. Jadi surat Al-A'la ini SK beliau sebagai seorang nabi, sedangkan surat Al-Mudaththir adalah SK beliau sebagai seorang rasul. Ya. Baik, demikian, ya, bab tentang terputusnya wahyu. Selanjutnya bab wahyu kedua insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya sesi tanya jawab, kalau ada dipersilakan.